Sobat sehat, pernahkah merasa sudah berobat ke dokter, sudah minum obat rutin, tapi kok kadar gula darah dan asam urat rasanya masih saja bandel, naik turun tidak karuan, rasanya lelah ya sobat sehat? Apa ada ya pendamping alami dari dapur yang bisa membantu kerja obat dari dokter kita jadi lebih maksimal dan hasilnya lebih stabil? Jawabannya ternyata ada di halaman belakang rumah kita. Saya bertemu dengan Pak Heru di Magelang, seorang pensiunan yang dulu kadar gula darah dan asam uratnya selalu tinggi, sekarang di usia 77 tahun. Hasil labnya selalu stabil dan bagus. Rahasianya, setiap pagi, beliau disiplin minum segelas air rebusan daun salam. Daun yang biasa untuk bumbu masakan itu, katanya. Jadi teman setia obat dokternya. Kisah Pak Heru ini tentu sangat luar biasa. Apa benar, daun yang sering kita cemplungkan ke dalam sayur lodeh ini punya kekuatan sehebat itu? Hari ini, kita akan menguak tuntas semua rahasia rebusan daun salam. Bagaimana ia bisa menjadi penjinak gula darah, peluruh asam urat, hingga rahasianya sebagai penenang pikiran yang jarang sekali dibahas. Dan tentu saja, kita juga akan bongkar siapa saja yang tidak boleh meminumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Jika Sobat Sehat ingin terus mendapatkan rahasia-rahasia alami seperti ini untuk menemani pengobatan Anda, jangan ragu untuk langsung menekan tombol subscribe ya. Kisah nyata dari Pak Heru tadi adalah contoh sempurna bagaimana pengobatan modern dan warisan herbal nenek moyang bisa berjalan beriringan. Rebusan daun salam bukanlah pengganti obat dokter, melainkan pendukung yang hebat. Untuk memahami kekuatannya, kita harus tahu dulu apa saja pasukan khusus yang terkandung di dalam setiap helai daun salam yang tampak sederhana ini. Di dalam sehelai daun salam, terkandung banyak sekali zat-zat hebat. Ada yang namanya eugenol dan mersin. Ini adalah zat-zat wangi yang memberikan aroma khas pada daun salam. Keduanya adalah pasukan anti radang yang sangat kuat. Selain itu, ada juga berbagai vitamin dan mineral penting. Kekuatan gabungan dari semua zat inilah yang membuat rebusan daun salam menjadi minuman kesehatan yang sangat berkhasiat, terutama bagi lansia. Lalu, mengapa harus dalam bentuk rebusan? Proses merebus daun salam di dalam air adalah cara paling efektif untuk memaksa keluar semua zat-zat berkhasiat tadi dari dalam daun dan melarutkannya ke dalam air. Air rebusan inilah yang kemudian menjadi semacam teh herbal atau infus yang siap diminum, sehingga tubuh kita bisa dengan mudah menyerap semua kebaikannya tanpa harus mencerna daunnya yang keras. Manfaat pertama dan yang paling terkenal, seperti yang dialami Pak Heru, adalah sebagai sahabat terbaik penderita diabetes. Berbagai penelitian, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa zat aktif di dalam daun salam dapat membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap hormon insulin. Ia seolah-olah membantu sel-sel tubuh agar tidak tuli lagi terhadap insulin, sehingga gula dari makanan bisa masuk ke dalam sel dengan lebih mudah. Manfaat kedua, yang juga sangat populer, adalah sebagai pejuang melawan asam urat. Rebusan daun salam memiliki efek diuretik ringan, yang berarti ia membantu ginjal untuk lebih lancar membuang kelebihan zat-zat sisa dari tubuh, termasuk asam urat, melalui air seni. Selain itu, sifat anti radangnya juga sangat efektif untuk membantu meredakan rasa nyeri dan bengkak pada sendi saat serangan asam urat sedang terjadi. Tidak berhenti di situ, manfaat ketiga adalah kemampuannya membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Beberapa senyawa di dalam daun salam, seperti flavonoid, terbukti dapat membantu menghambat pembentukan kolesterol di dalam hati. Dengan kadar kolesterol jahat yang lebih terkontrol, maka risiko terbentuknya plak atau kerak lemak yang bisa menyumbat pembuluh darah jantung dan otak pun akan ikut menurun. Dengan kolesterol yang lebih terkontrol dan aliran darah yang lebih lancar, maka manfaat keempat pun akan mengikuti, yaitu tekanan darah yang lebih stabil. Sifat diuretik ringannya yang membantu membuang kelebihan garam dari tubuh adalah kunci utamanya. Bagi penderita hipertensi, rutin mengonsumsi rebusan daun salam bisa menjadi pendamping yang sangat baik untuk membantu obat dokter bekerja lebih efektif. Dan manfaat kelima yang sering dirasakan
adalah untuk kesehatan pencernaan. Rebusan daun salam dapat membantu meredakan masalah perut kembung dan begah. Enzim-enzim yang terkandung di dalamnya dapat membantu memecah protein dan melancarkan proses pencernaan. Sifat antibakterinya juga baik untuk menjaga keseimbangan bakteri di dalam usus kita, sehingga pencernaan menjadi lebih sehat dan nyaman. 5 manfaat tadi mungkin sudah sering Sobat Sehat dengar. Tapi tahukah Anda, ternyata rebusan daun salam masih menyimpan banyak sekali manfaat rahasia yang jarang sekali diungkap. Inilah kiogeban tersembunyi yang membuat daun sederhana ini begitu istimewa dan layak menjadi bagian dari rutinitas kesehatan kita. Mari kita ungkap satu persatu. Sobat Sehat, rahasia pertama, dan ini sangat menakjubkan, adalah efeknya yang menenangkan pikiran. Daun salam mengandung sebuah senyawa ajaib bernama linalool, yang juga ditemukan di dalam bunga lavender. Senyawa inilah yang memberikan efek relaksasi pada sistem saraf kita. Minum segelas rebusan daun salam hangat di sore hari bisa membantu mengurangi rasa cemas, menenangkan pikiran yang kalut, dan membuat tidur lebih nyenyak. Rahasia kedua adalah kemampuannya sebagai obat batuk alami. Rebusan daun salam memiliki sifat sebagai ekspektoran. Artinya, ia dapat membantu mengencerkan dahak atau lendir yang kental dan lengket di saluran pernapasan kita. Dengan dahak yang lebih encer, maka akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Menghirup uap dari rebusan daun salam yang masih panas juga bisa membantu melegakan hidung yang tersumbat. Di usia senja, menjaga kekebalan tubuh adalah hal yang mutlak. Rahasia ketiga adalah rebusan daun salam merupakan peningkat imunitas yang hebat. Di dalamnya terkandung vitamin C dan vitamin A yang cukup tinggi. 2 vitamin kunci untuk sistem pertahanan tubuh. Selain itu, sifat antibakterinya akan membantu tubuh kita melawan berbagai infeksi ringan sebelum sempat berkembang menjadi penyakit yang lebih parah. Siapa sangka, kebiasaan Eyang Putri minum kunyit juga bisa didukung oleh daun salam. Rahasia keempat adalah manfaatnya untuk kesehatan kulit. Kandungan antioksidannya yang melimpah akan membantu melawan kerusakan sel kulit akibat radikal bebas yang menjadi penyebab keriput dan flek hitam. Dengan peredaran darah yang lebih lancar, maka pasokan nutrisi dan oksigen ke sel-sel kulit juga menjadi lebih maksimal. Dan rahasia terakhir adalah kekuatannya sebagai anti-infeksi. Sejak zaman dulu, daun salam sudah digunakan untuk mengawetkan makanan secara alami. Ini karena ia memiliki sifat antibakteri dan antigemur yang kuat. Mengonsumsi rebusannya secara rutin dapat membantu melindungi sistem pencernaan kita dari infeksi bakteri jahat seperti E. coli atau salmonella. Menjaga usus kita tetap sehat dan aman. Begitu banyak ya Sobat Sehat, keajaiban dari selembar daun yang sering kita anggap remeh ini. Tentu, kita semua jadi semakin ingin mencobanya. Tapi, mohon tunggu sebentar. Ingat, setiap herbal yang kuat pasti punya aturan main. Jadi, jangan kemana-mana. Tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setelah ini kita akan bahas siapa saja yang justru harus sangat waspada dengan rebusan daun salam. Setelah kita mengagumi semua sisi baiknya, sekarang adalah waktunya untuk kita bersikap bijaksana. Rebusan daun salam adalah ramuan yang sangat kuat. Dan justru karena kekuatannya inilah, ia bisa menjadi berbahaya jika bertemu dengan kondisi tubuh yang tidak tepat. Mengetahui pantangan-pantangan ini sama pentingnya dengan mengetahui manfaatnya demi keamanan kita bersama, Sobat Sehat. Pantangan pertama, penderita gula darah rendah hipoglikemia. Karena kemampuannya yang efektif dalam menurunkan kadar gula darah, maka rebusan daun salam menjadi pantangan bagi mereka yang memang sudah memiliki kadar gula darah rendah atau hipoglikemia. Mengonsumsinya bisa membuat gula darah turun terlalu drastis, yang bisa menyebabkan gejala lemas, pusing, keringat dingin, dan bahkan pingsan. Ini sangat berbahaya. Pantangan kedua, penderita tekanan darah rendah hipotensi. Logika yang sama juga berlaku untuk tekanan darah. Bagi Sobat Sehat yang memiliki riwayat tekanan darah rendah atau hipotensi, sebaiknya hindari mengonsumsi rebusan daun salam secara rutin. Efeknya yang dapat menurunkan tekanan darah bisa membuat tensi Anda semakin anjlok. Akibatnya, bisa muncul gejala pusing saat berdiri, pandangan kabur,
dan meningkatkan risiko jatuh yang sangat berbahaya bagi lansia. Pantangan ketiga, sedang minum obat pengencer darah. Meskipun efek pengencer darahnya tidak sekuat bawang putih atau kunyit, daun salam tetap memiliki sedikit sifat antikoagulan. Oleh karena itu, untuk amannya, jika sobat sehat rutin mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum menjadikan rebusan daun salam sebagai minuman harian, untuk menghindari risiko pendarahan yang tidak diinginkan. Pantangan keempat, akan menjalani operasi. Karena potensi efeknya terhadap gula darah, tekanan darah, dan pembekuan darah, maka rebusan daun salam juga menjadi pantangan bagi siapapun yang akan menjalani tindakan operasi. Para ahli menyarankan untuk menghentikan konsumsi semua jenis herbal, termasuk rebusan daun salam, setidaknya 2 minggu sebelum jadwal operasi untuk memastikan semua kondisi tubuh stabil dan aman untuk pembedahan. Pantangan kelima, ibu hamil dan menyusui. Dan terakhir, meskipun target kita adalah lansia, penting untuk kita ketahui sebagai informasi bagi anak cucu kita. Rebusan daun salam tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil dan menyusui. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang cukup untuk memastikan keamanannya bagi janin dan bayi. Jadi, untuk kehati-hatian, sebaiknya dihindari sama sekali selama masa kehamilan dan menyusui. Setelah mengetahui semua manfaat dan pantangannya, sekarang kita sampai pada bagian yang paling praktis. Bagaimana cara kita meniru kebiasaan sehat Pak Heru dengan benar? Membuat rebusan daun salam memang kelihatannya mudah. Namun, ada beberapa langkah dan takaran penting yang akan menentukan apakah ramuan kita akan berkhasiat maksimal atau tidak. Mari kita simak bersama langkah-langkahnya. Cara mengolah, pertama, memilih daun yang tepat. Langkah pertama, mari kita mulai dari memilih bahannya. Sobat sehat bisa menggunakan daun salam kering maupun segar. Daun salam kering biasanya punya aroma yang lebih kuat, sedangkan daun segar rasanya sedikit lebih ringan. Keduanya sama-sama berkhasiat. Pilihlah daun yang masih utuh, tidak sobek, warnanya bagus, dan bebas dari bintik-bintik penyakit atau jamur untuk memastikan kualitas terbaik. Cara mengolah kedua, takaran yang pas. Langkah kedua, setelah daunnya siap dan dicuci bersih, sekarang kita bicara soal takaran. Aturan umum yang paling sering digunakan dan terbukti efektif dalam banyak penelitian herbal adalah menggunakan sekitar 10 hingga 15 lembar daun salam untuk direbus dengan 3 gelas air putih sekitar 600–700 ml. Takaran ini dianggap pas untuk mendapatkan saripatinya secara maksimal, tanpa membuatnya terlalu pekat atau pahit. Cara mengolah ketiga, langkah merebus yang benar. Langkah ketiga adalah proses merebusnya. Masukkan daun salam dan 3 gelas air ke dalam panci. Gunakan api sedang dan rebus hingga airnya menyusut dan tersisa kurang lebih 1 gelas, sekitar 200 ml. Jangan merebus dengan api terlalu besar, karena bisa merusak sebagian senyawanya. Setelah tersisa 1 gelas, matikan api, saring airnya, dan biarkan menjadi hangat. Rebusan daun salam pun siap untuk diminum. Cara mengolah keempat, aturan minum yang bijak. Dan langkah terakhir adalah aturan minumnya. Air rebusan daun salam yang sudah jadi 1 gelas tadi, bisa diminum 2 kali sehari, yaitu setengah gelas di pagi hari dan setengah gelas di sore atau malam hari. Sebaiknya diminum sebelum makan untuk penyerapan yang lebih baik. Penting untuk diingat, jangan minum ramuan ini secara terus-menerus tanpa jeda. Beri jeda beberapa hari setelah 1 minggu rutin meminumnya. Jadi, mari kita simpulkan. Rebusan daun salam, seperti yang dibuktikan oleh Pak Heru, adalah teman setia yang luar biasa bagi lansia untuk membantu mengendalikan diabetes, asam urat, kolesterol, dan tekanan darah. Rahasia lainnya adalah kemampuannya menenangkan pikiran. Namun, ia adalah pantangan bagi yang memiliki gula darah atau tekanan darah rendah. Kunci keamanannya adalah dosis yang tepat dan adanya jeda dalam mengonsumsinya. Pak Heru dan daun salamnya mengajarkan kita bahwa seringkali pertolongan terbaik datang dari hal-hal yang paling sederhana
dan tidak kita duga. Sehelai daun yang biasa kita cemplungkan ke dalam masakan, ternyata menyimpan kekuatan penyembuh yang luar biasa jika kita olah dengan ilmu. Ini adalah pengingat untuk tidak pernah meremehkan hal-hal kecil di sekitar kita, karena di sanalah seringkali tersimpan keajaiban. Terima kasih banyak Sobat Sehat telah setia menyimak informasi penting ini sampai akhir. Semoga video ini membuat kita lebih menghargai apotek alami di halaman rumah kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat. Tulis di kolom komentar, apa ramuan herbal andalan Sobat Sehat di rumah? Mari kita saling berbagi. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, alam telah menyediakan begitu banyak kebaikan untuk kita. Tugas kita adalah mempelajarinya dengan bijak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat, dan salam hangat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.